April kita lebaran, telah berpuasa di bulan Ramadan. Diskusi dengan Pak Hadril benar-benar membenarkan, membuat materi kita semakin paham. Ya, terima kasih Pak Hadril. Baiklah, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu kepada Bapak Sanudi, yang mana kita akan dengarkan tadabbur dari surat Al-An'am ayat 141. Pada Pak Saad, dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bu Gadimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man lahum ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asal kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung di Halasani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat lain. Pada pagi ini kita diberi nikmat, kesempatan, dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Zoom Halasani dalam rangka membahas ayat Al-Quran. Pada pagi ini kita membahas surah Al-An'am ayat 141 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Sampai Lubis. Alhamdulillah kita sudah mendiskusikan uraian secara gemerika. Kita masuki tahap selanjutnya, itu membacakan tadabbur dari surah Al-An'am ayat 141. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi ansa'a jannatin ma'rusatin wa ghayra ma'rusatin waz-zaituna war-rumana mutasyabiha wa ghayra mutasyabih. Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifun innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahu azim. Demikian Allah berfirman bahwa Dia telah menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat maupun tanaman yang tidak merambat. Dia menumbuhkan kurma, tanam yang beraneka ragam rasanya, serta dia menumbuhkan buah tanaman zaitun, tanaman delima berupa yang serupa bentuk dan warnanya, dan ada yang tidak serupa rasanya. Nah, kemudian kalian diperintahkan makanlah buah-buahan. Ya, buah-buahan itu apabila dia berbuah, berilah makan haknya atau zakat pada waktu memetiknya. Wala tusrifu, janganlah kamu berlebihan. Berlebihan itu bisa masuk
kamu sudah panen tapi kamu tidak mau berzakat, itu juga termasuk berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Berkenaan dengan ayat ini kita dijelaskan dalam surah Al-Qalam, surah 68 dari ayat 17 sampai 33. Allah menjelaskan tentang buah-buahan ini. Pada dalam ayat 17 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu saramunha muhbihin. Sesungguhnya kami telah menguji mereka, orang-orang musyrik Makkah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, mereka pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari ini. Nah, sumpah yang lakukan itu, dia telah mendahului kehendak Tuhan, kehendak Allah. Dia mengatakan pasti memetik hasilnya. Nah, jangan kita hasil di kebun itu bukan milik kita. Janganlah kita mengatakan kepastian. Tetapi mereka tidak mengecualikan, tidak mengucapkan insya Allah. Maka kalau kita diikuti dengan mengucapkan insya Allah dengan izin Allah, maka selamat. Dalam surah Al-Ayat 18-nya, wala yastasnaun, mereka tidak mengucapkan itu, tidak mengecualikan ucapan insya Allah. Kemudian ayat berikut, ayat 19, fatofa alaiha ta'ikum mir rabbika wa hum naimun, lalu kebun itu ditimpa bencana. Itu datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Kenapa? Mereka mendahului kehendak Allah, tanpa mengucapkan insya Allah. Kata orang Jawa itu desi ikerso tidak boleh. Kemudian asbahat kasorim, maka jadilah kebun hitam terbakar seperti malam yang gelap gulita. Kemudian dilanjutkan ayat 21, patana daum musbihin, lalu mereka saling memanggil pada pagi hari, kemudian ani'udu ala harsikum in kuntum shamirin. Mereka pergilah pagi-pagi ke kebun, yaitu hendak memetik hasilnya. Pergilah pagi-pagi ke kebun dan hasil. Fantalaku wa hum yatakhawfatun. Mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik untuk menghindari kaum orang miskin. Allah yadkhulanna hal yauma alaikum miskin. Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu. Karena ayat tadi kan, maka mereka berlebihan dalam janganlah kamu berlebihan, sehingga mereka tidak mau melakukan mengeluarkan bagian orang lain. Nah, maka pagi itu dia tidak mampu. Wadau ala hardin qadirin. Itu berangkatlah mereka pagi hari itu dengan niat menghalangi orang miskin. Mereka mengira mereka mampu melakukan hal itu. Al-Qalam ayat 25. Kemudian falamma ra'auha qalu inna ladallun. Ketika mereka melihat kebun mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang yang sesat. Dan dipertegas lagi, bal nahnu mahrumun. Bahkan kita tidak memperoleh apapun. Jadi sebelum dipetik segala macam dia sudah hancur, maka dia tidak memperoleh apapun. Qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Nah, seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah telah aku katakan, telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu. Kemudian mereka mengucapkan qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Dia mengucapkan maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Mereka saling berhadapan dan saling mencela. Apa katanya? Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, aduh celakanya kita, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melampaui batas. Itu ayat 31. Kemudian
Ayat berikutnya, asa rabbuna ayyubdilana khairam minha ana inna ila rabbina gharibun. Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan yang lebih baik daripadanya. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dan kebaikan dari Tuhan kita. Ini jelaskan kazalikal azab. Demikian itulah azab di dunia. Wala azabul akhiratu akbar. Jadi azab akhirat itu lebih besar. Tahukah ya, sekiranya mereka mengetahui. Azab yang kita terima atau ujian yang kita terima di dunia ini ya sangat kecil, tetapi azab yang paling besar adalah azab pada hari akhir. Itu paling besar, akbaru, itu kata superlatif paling besar. Laukanu ya'lamuna, sekiranya mereka mengetahui. Kalau kita mengetahui bahwa azab yang dunia itu adalah lebih besar, azab akhirat itu lebih besar, maka kita persiapkanlah diri agar kita tidak diazab pada hari akhirat, dan kita banyaklah minta ampun atas kesalahan-kesalahan kita. Sesungguhnya kita minta ampun, mengharapkan ampunan dan kebaikan dari Tuhan kita. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 89 sampai 90 Allah berfirman, summa kulli min kulli samarati pasluki subula rabbiki zululan. Kemudian yahruju min butuniha sarabum muhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kemudian gitu ya, makanlah wahai lebah, ini Allah berfirman kepada lebah, kulli min kulli samarotnya, segala macam buah-buahan, lalu pasluki subul rabbika zulula, buah-buahan kamu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Kemudian yahruju min butuniha sarabun muhtalifun alwanu, dalam dari perutnya lebah itu keluarlah minuman, yaitu madu yang beraneka ragam warna dan rasanya. Ada yang pahit, ada yang manis, tapi warnanya ada yang merah, yang tua, ada yang hitam, ada yang putih. Itu Allah kuasana. Fihi sifaa'ul linnas, di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, kemudian dalam surah An-Nahl 70 Allah berfirman, wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila arzalil umuri likai la ya'lamun ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Allah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu. Di antara kamu ada yang dikembalikan pada usia rentah pikun, sehingga tidak mengetahui lagi segala sesuatu yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha Kuasa. An-Nahl 71 Allah berfirman, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizqi famal ladzina yudillu bi raddi rizqihim ala ma malakat aimanuhum fahum fihi sawa apa bi nikmatillahi yajhadun. Allah melebihkan sebagian kamu atas bagian yang lain dalam hal rezeki, maka akan tetapi ada orang yang dilebihkan rezeki itu tidak mau memberi rezekinya kepada hamba-hamba saya yang mereka miliki, sehingga mereka sama meratakan rezeki itu. Mengapa terhadap nikmat Allah mereka ingkar? Dalam surah An-Nahl 70 Allah berfirman, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum
minat thayyibat afabil batili yu'minuna bi nikmatillahi summa hum yakfurun. Allah menjadikan kamu pasangan, itu suami istri, dan jenis dari jenis kamu sendiri, dan dia menjadikan bagimu pasanganmu, anakmu, ya, cucu, serta menganugerahkan rezeki yang baik bagi kamu. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedang yang terhadap nikmat Allah mereka ingkar? Itulah satu kebodohan. Iman kepada batil, beringkar kepada yang nikmat. Dalam surah Al-Nahl 71 Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqa minas samawati wal ardi syai'a wa la yastati'un. Mereka menyembah selain dari Allah sesuatu yang sama sekali tidak memberikan rezeki sedikit pun kepada mereka, baik dari langit maupun dari bumi, dan tidak sanggup berbuat apa-apa. Dan surah Al-74-nya, fala yadribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka jangan kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya ya Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kemudian dalam An-Nahl 75 Allah berfirman, daraballahu masalan abdam ma'lukan la yaqdiru ala syai' wa man razaqnahu minna rizqah an hasana fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahra hal yastawun alhamdulillah bal aksaruhum la ya'lamun. Allah telah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak mempunyai daya atau untuk berbuat sesuatu dengan seseorang yang dianugerahi rezeki yang baik dari kami. Lalu dia mengimpakkan sebahagian itu rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Pertanyaannya, apakah sama mereka itu? Jadi orang yang tidak punya kemampuan dengan orang yang punya kemampuan, dan dia menyerahkan memberikan impak kepada secara tersembunyi atau tidak sembunyi. Tentulah tidak sama jawabnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bal aksaruhum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian perumpamaan lain dalam surah An-Nahl 76 Allah berfirman, wa daraballahu masalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kullu ala maula aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawil wa man ya'muru bil 'adli wa huwa ala siratin mustaqim. Allah juga mempunyai perumpamaan dua orang laki-laki, seseorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu sehingga dia menjadi beban bagi penanggungnya, bagi pemiliknya, maka di kemana saja dia suruh ya penanggung itu, maka sama sekali tidak dapat mendapatkan sesuatu kebaikan. Apakah orang yang itu apakah sama orang itu dengan orang membuat keadilan di bawah jalan yang lurus? Nah, tentu pertanyaannya tidaklah sama orang yang buta menjadi tanggung dengan orang yang mampu berbuat baik. Itulah Allah menyuruh berbuat adil. Kemudian dalam surah An-Nahl 77, walillahi ghaibus samawati wal ardh wa ma amrus saati illa kalamhil basari aw huwa aqrab. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi, dan urusan kejadian kiamat itu hanya terjadi seperti kejap mata dan lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dalam surah An-Nahl 78 Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butunihi ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak
mengetahui sesuatu, dan Dia menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, hati nurani agar kamu bersyukur. Dalam surah An-Nahl ayat 79 Allah berfirman, alam yarau ila thairi musahharati fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi zalikal ayatal liqaumin yuqinun. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa burung yang dapat diterbang di angkasa dengan mudah tidak ada yang menahannya selain daripada Allah, yang sesungguhnya demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Lanjut dengan ayat 80, wallahu ja'alakum min buyutikum sakanaw wa ja'alakum min juludil an'ami buyutan tastahibunaha yauma ta'nikum yauma iqamatikum wa min aswabiha wa awbariha wa as'ariha asasaw wa mata'an ilahi. Di situ dikatakan Allah menjadikan kamu rumah sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan kamu kulit binatang ternak sebagai rumah atau kemah, dan kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu bepergian atau bermukim, dan demikian dijadikannya pula bulu domba, bulu onta, bulu kambing perak sebagai peralatan rumah tangga serta kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Alhamdulillah, demikianlah penjelasan tentang ayat surah Al-An'am ayat 141 berkenaan Allah membuat kekuasaannya menjelaskan kepada kita bagaimana kita harus memahami manfaat-manfaat apa yang Allah ciptakan dari binatang, hewan, dan ternak sebagainya itu bermanfaat bagi manusia. Wallahu a'lam. Dan demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan meningkatkan dengan memahami ayat ini kita ditingkatkan kesyukuran kita kepada Allah, keistiqomahan, dan dirahmati dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Semua yang benar datang dari Allah, kalau kekeliru itu datang dari lisan kami. Demikian kami mohon maaf atas kesalahan itu, kemudian kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.